Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Faradina Fahrunisa, Lutfia Karunia Solihah, dan saya Yunita Kayanti akan memaparkan hasil diskusi kami tentang perawatan sumber daya manusia. Perawatan sumber daya manusia. Menurut Hasibun 2013, perawatan adalah upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi mental, fisik, dan sikap karyawan agar mereka tetap setia dan bekerja produktif untuk mencapai tujuan perusahaan. Menurut Edwin Flipo tahun 1968, fungsi perawatan adalah untuk menjaga kondisi fisik, mental, dan emosi karyawan. Jadi, perawatan karyawan itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk menjaga karyawannya dan menjaga kondisi fisik dan jiwa mereka dalam melakukan pekerjaan mereka. Perawatan sumber daya manusia didefinisikan sebagai kegiatan manajemen yang dilakukan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia tetap sehat selama mereka bekerja untuk perusahaan. Selanjutnya, perawatan sumber daya manusia di lingkungan pendidikan. Perawatan sumber daya manusia di lingkungan pendidikan merupakan aspek penting dalam manajemen pendidikan yang berorientasi pada keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Perawatan sumber daya manusia meliputi berbagai aktivitas yang bertujuan untuk menciptakan kondisi kerja yang sehat, aman, dan memotivasi, sekaligus memperhatikan pengembangan profesional, kesejahteraan fisik, mental, dan sosial tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Upaya ini juga berdampak langsung pada peningkatan mutu pembelajaran dan kepuasan peserta didik. Oleh karena itu, perawatan sumber daya manusia bukan sekedar kewajiban, tetapi strategis penting untuk mencapai tujuan pendidikan jangka panjang, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Faradina. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan perawatan sumber daya manusia. Tujuan perawatan karyawan secara umum adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, meningkatkan disiplin dan mengurangi absensi, meningkatkan loyalitas dan menurunkan turnover, mengurangi konflik dan menciptakan lingkungan yang damai, dan mempercepat proses pengadaan sumber daya manusia agar semua sumber daya manusia atau karyawan semangat bekerja, mempunyai disiplin yang tinggi dan bersikap loyal guna menunjang pencapaian tujuan perusahaan. Maka perawatan karyawan atau sumber daya manusia hendaknya mendapat perhatian yang lebih dari perusahaan tersebut. Hal ini sangat mustahil. Sumber daya manusia atau karyawan mau bersemangat bekerja, berdisiplin, loyal terhadap perusahaan, manakala kesejahteraan mereka tidak dapat memperhatikan dari perusahaan. Yang selanjutnya yaitu tujuan perawatan sumber daya manusia atau karyawan. Yang pertama yaitu mengoptimalkan tingkat produktivitas kerja karyawan. Yang kedua, tingkat disiplin mengalami peningkatan dan absensi karyawan mengalami penurunan. Yang ketiga, tingkat kesetiaan karyawan kepada perusahaan meningkat dan tingkat perputaran karyawan turnover berkurang. Yang keempat, karyawan terjamin kesejahteraan, keamanan, dan kesehatan selama bekerja. Yang kelima, melatih kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan. Yang keenam, mendapatkan suasana kerja yang harmonis. Yang ketujuh, minimalisir terjadinya konflik. Dan yang terakhir yaitu mengefektifkan pengadaan karyawan. Perawatan sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas kerja, menumbuhkan loyalitas, menurunkan tingkat absensi dan turnover, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis. Dengan adanya perhatian yang serius terhadap aspek kesejahteraan, kesehatan, dan keamanan kerja, perusahaan akan mampu berbentuk karyawan yang memiliki fisik, mental, dan sikap kerja yang baik. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya manusia yang tepat akan menjadi pondasi kuat dalam mewujudkan visi misi perusahaan
di masa kini maupun masa yang akan datang. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Mbak Lutfia. Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan perawatan sumber daya manusia di bidang pendidikan. Perawatan karyawan di bidang pendidikan memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif, sehat, dan berkelanjutan. Tujuan utama perawatan karyawan adalah meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial para pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga mereka dapat bekerja secara optimal dalam mendukung proses belajar mengajar. Konteks yang lebih luas menyatakan bahwa perawatan sumber daya manusia yang efektif harus berbasis pada pendekatan manajemen yang humanistik dan adaptif terhadap perkembangan zaman, khususnya dalam menghadapi era digital dan tantangan global. Pengelolaan sumber daya manusia di lembaga pendidikan juga dituntut untuk mengintegrasikan teknologi informasi dalam proses perawatan, seperti melalui sistem informasi, kepegawaian, dan transparan, dan program pengembangan berbasis digital. Pentingnya peningkatan keahlian dan profesionalisme sumber daya manusia di sektor pendidikan, mengingat kompetensi guru dan staf pendidikan merupakan aset utama dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Oleh karena itu, pengelolaan perawatan sumber daya manusia tidak hanya berorientasi pada kesejahteraan saat ini, tetapi juga harus dirancang untuk membangun kapasitas dan kompetensi jangka panjang. Sekian presentasi kami dari kelompok 10. Bila ada salah kata ataupun perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.